Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dengan NIM A321240446 dari kelas B, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang diskusi kita hari ini, yaitu mengenai hukum tata negara. Baik, di sini ada 6 pokok pembahasan terkait pertanyaan diskusi kita hari ini. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi hukum tata negara. Hukum tata negara adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai bagaimana susunan organisasi negara akan ditetapkan. Jadi, hukum tata negara mempelajari di antaranya pembentukan jabatan-jabatan dan susunan atau struktur negara, menunjuk pejabat-pejabat, kekuasaan atau kewajiban hak dan kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut, dan yang terakhir yaitu lingkup wilayah dan lingkup pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan diskusi hari ini. Yang pertama, pertanyaan mengenai efektivitas sistem check and balance di Indonesia. Sistem check and balance di Indonesia dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan negara ke dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun sistem ini secara teori aktif, dalam praktiknya masih dapat tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga. Dan pertanyaan yang kedua yaitu mengenai efektivitas sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Sistem presidensial di Indonesia dirancang untuk memastikan stabilitas pemerintahan dengan dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan karena adanya ketergantungan presiden pada dukungan politik dari partai-partai di parlemen, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mengenai hukum tata negara dalam sistem kerajaan. Di negara-negara yang menganut sistem kerajaan tidak selalu menggunakan hukum tata negara dalam bentuk yang sama dengan negara republik. Namun, mereka memiliki konstitusi atau aturan dasar yang mengatur struktur pemerintahan, meskipun kekuasaan tertinggi sering berada di tangan raja atau ratu. Dan pertanyaan yang keempat mengenai hubungan kedaulatan rakyat dan demokrasi di Indonesia. Prinsip kedaulatan rakyat adalah dasar dari praktik demokrasi di Indonesia, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan partisipasi politik. Namun, dalam konteks hukum tata negara masih terdapat tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakadilan dalam proses pemilu, dan dominasi elit politik. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi masih perlu diperkuat untuk mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat secara utuh. Dan pertanyaan yang kelima mengenai peran hukum tata negara dalam mengatasi konflik. Nah, di sini hukum tata negara berperan penting dalam mengatasi konflik di Indonesia dengan menyediakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antar lembaga dan masyarakat. Namun efektivitasnya sering terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan aturan, dan intervensi politik. Untuk mengatasi konflik diperlukan formasi hukum yang lebih komprehensif dan konsisten dalam penerapannya. Dan pertanyaan yang terakhir mengenai dasar filosofis pembagian kekuasaan. Nah,
Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan didasarkan pada filosofis untuk mencegah konstruksi kekuasaan yang dapat mengarah pada tirani. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, pembagian kekuasaan tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran, terutama jika terjadi ketidakseimbangan kekuasaan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan prinsip ini dijalankan dengan adil. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan terkait resume mengenai materi hari ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.